Halo, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan menjelaskan tentang elastisitas dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Yang terhormat dosen pengampu ialah Ibu Yunita Astikawati, SEMM. Sebelum kita masuk ke penjelasan, yang pertama-tama saya akan perkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya Arya Dharma. Saya Stefanus Andrian. Saya Muhammad Aziz. Saya Yohanes Elpra. Dan saya Rizal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas. Dalam ekonomi mikro, elastisitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar respon atau kepekaan suatu variabel terhadap perubahan variabel lain. Konsep ini paling sering digunakan untuk mengukur bagaimana jumlah barang yang diminta atau ditawarkan berupa ketika harga, pendapatan, atau harga barang lain berubah. Secara sederhana, elastisitas menjawab pertanyaan, jika harga naik 10%, berapa persen jumlah permintaan akan turun? Jawaban atas pertanyaan semacam ini sangat penting bagi produser atau konsumen maupun perubahan kebijakan. Ingat, elastisitas selalu diukur dalam bentuk persentase perubahan, bukan angka mutlak. Ini membuat elastisitas dapat dibandingkan dengan barang meskipun suatu harga dan jumlah berbeda-beda. Mengapa elastisitas itu penting? Elastisitas memberikan manfaat praktik dalam berbagai bidang, di antaranya ialah bisnis, permintaan, investor, dan perencanaan produksi. Elastisitas dibagi menjadi 4 jenis, yaitu elastisitas harga permintaan, yang kedua ialah elastisitas harga penawaran, yang ketiga ialah elastisitas silang, yang keempat ialah elastisitas pendapatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan ialah mengukur sebesar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga barang tersebut dengan asumsi faktor lain tetap. Karena hubungan antara barang dan jumlah barang umumnya berbanding terbalik. Nilai ED biasanya negatif, namun dalam praktiknya nilai ini sering ditulis sebagai angka mutlak untuk mempermudah interpretasi. Terdapat dua metode umum untuk menghitung elastisitas harga permintaan. Yang pertama ialah metode titik atau point elasticity. Yang kedua adalah metode tengah atau imploin. Dalam kurung lebih baik akurat untuk mengukur besar. Metode imploit lebih disarankan karena memberikan hasil yang sama meskipun perhitungan dilakukan dari harga rendah ke tinggi atau sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan ialah ketersediaan barang subsidi. Semakin banyak pilihan pengganti, semakin elastisitas permintaannya. Yang kedua ialah barang kebutuhan pokok versus barang mewah. Kebutuhan pokok cenderung inelastis. Yang ketiga ialah proporsi pendapatan yang digunakan. Barang yang menyerap proporsi besar mendapatkan cenderung lebih elastis. Dan yang keempat atau yang terakhir ialah jangka waktu. Dalam jangka waktu, konsumen punya lebih banyak waktu untuk menyelesaikan diri sehingga permintaan menjadi lebih elastis. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas harga penawaran. Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan produsen akibat perubahan barang tersebut. Berbeda dengan permintaan, hubungan antara barang dan jumlah penawaran umumnya searah, sehingga nilai S biasanya bernilai positif. Kategori elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran lebih dari satu sama dengan elastis. Elastisitas penawaran kurang dari satu itu inelastis.
Elastisitas penawaran sama dengan 1, elastisitas uniter. Elastisitas penawaran sama dengan 0, elastisitas sempurna. Sedangkan elastisitas penawaran tak terhingga adalah elastisitas sempurna. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Kemudahan menambah faktor produksi, semakin mudah dan cepat semakin elastis. Ketersediaan bahan baku dan kapasitas produksi, jangka waktu produksi. Semakin panjang waktu yang tersedia, semakin elastis penawaran. Kemampuan menyimpan stok. Barang yang mudah disimpan lebih fleksibel penawarannya. Mobilitas faktor produksi antar industri. Baik, yang selanjutnya tentang elastisitas silang. Elastisitas silang mengukur seberapa besar perubahan jumlah permintaan suatu barang akibat perubahan barang lain. EXY sama dengan persentase perubahan jumlah diminta barang X dibagi persentase perubahan harga barang Y. Lalu interpretasi nilai elastisitas silang. Nilai EXY positif sama dengan barang substitusi. Nilai EXY negatif sama dengan barang komplementer. Nilai EXY 0 tidak berhubungan. Ingat, semakin besar nilai mutlak elastisitas silang, semakin kuat hubungan antara kedua barang tersebut, baik sebagai substitusi maupun sebagai komplementer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas pendapatan. Apa sih itu elastisitas pendapatan? Jadi, dapat diartikan sebagai mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan pendapatan konsumen. Dapat dihitung melalui rumus elastisitas pendapatan sama dengan persentase jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan konsumen. Terdapat interpretasi nilai elastisitas pendapatan. Yang pertama, elastisitas pendapatan lebih besar dari 0, yaitu jenis barangnya barang normal. Lalu yang kedua, terdapat elastisitas pendapatan lebih besar dari 1, jenis barangnya itu seperti barang mewah. Lalu yang ketiga, dapat elastisitas pendapatan lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 1, yaitu jenis barangnya seperti barang kebutuhan pokok. Lalu yang keempat, terdapat elastisitas pendapatan lebih kecil dari 0, jenis barangnya seperti barang inferior. Barang normal adalah barang yang permintaannya meningkatkan seiring naiknya pendapatan. Sebaliknya, barang inferior itu justru seperti permintaan yang menurun ketika pendapatan konsumen ini meningkat, karena konsumen itu beralih ke barang yang dianggap lebih berkualitas. Contoh soalnya seperti pendapatan seorang konsumen naik itu 10% dan permintaannya terhadap mie instan turun menjadi 4%. Nah, jadi permasalahannya itu hitunglah elastisitas pendapatannya dan tentukanlah jenis barangnya. Jadi pembahasannya dapat dihitung dari elastisitas pendapatan sama dengan min 4% dibagi 10%, yaitu sama dengan min 0,4. Baik, penjelasan selanjutnya terdapat aplikasi elastisitas dalam dunia nyata. Yang pertama itu strategi penetapan harga perusahaan. Perusahaan ini menggunakan elastisitas untuk menentukan apakah menaik atau menurunkan harga akan meningkatkan pendapatan. Produk dengan permintaan inelastisitas seperti obat-obatan dapat dinaikkan harganya tanpa banyak kehilangan pelanggan. Lalu yang kedua, terdapat kebijakan pajak pemerintah. Elastisitas ini menentukan siapa yang menanggung beban pajak, seperti konsumen atau produsen. Lalu yang ketiga ini terdapat subsidi pemerintah.
Sama seperti pajak, subsidi ini juga dipengaruhi oleh elastisitas barang dengan permintaan inelastisitas seperti bahan bakar dan kebutuhan pokok. Lalu yang keempat yaitu perencanaan produksi dan rantai pasok. Produsen dengan barang yang dimiliki elastisitas penawaran rendah, misalnya seperti hasil pertanian musiman, perlu merencanakan produksi jauh hari. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas pendapatan. Apa sih itu elastisitas pendapatan? Jadi, dapat diartikan sebagai mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan pendapatan konsumen. Dapat dihitung melalui rumus elastisitas pendapatan sama dengan persentase jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan konsumen. Baik, saya akan menjelaskan rangkuman dan kumpulan rumus. Rumus elastisitas harga permintaan. Persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang itu sendiri. Persentase perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga naik. Sedikit orang berhenti beli banyak. Persentase perubahan permintaan lebih kecil dari perubahan harga. Meski harga naik, orang tetap beli karena butuh. Rumus elastisitas harga penawaran. Persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan produsen dibagi persentase perubahan harga barang itu sendiri. Produsen bisa cepat menambah jumlah produksi saat harga naik. Produsen sulit menambah produksi meski harga naik, misal butuh waktu lama buat tanam hasil bumi. Rumus elastisitas silang. Persentase perubahan permintaan barang X dibagi persentase perubahan harga barang Y. Jika harga barang Y naik, orang beralih beli barang X. Contoh, harga kopi naik, permintaan teh naik. Jika harga barang Y naik, permintaan barang X ikut turun. Contoh, harga bensin naik, permintaan sepeda motor turun. Rumus elastisitas pendapatan. Persentase perubahan jumlah barang yang dimintakan dibagi persentase perubahan pendapatan konsumen. Pendapatan naik, permintaan barang juga naik. Pendapatan naik, permintaan barang malah turun. Orang beralih ke barang lebih bagus. Oke, Bang. Sekian penyampaian materi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata dan ucapan. Sekian, terima kasih.